Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ziham wa ba'du. Para pemirsa LDNO TV Bontang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan beberapa keluhan dari orang tua yang merasa keberatan untuk mendampingi putra-putrinya selama kegiatan pembelajaran di sekolah, diubah metodenya menjadi pembelajaran di rumah. Menanggapi fenomena yang seperti ini, sebenarnya dalam hati kita menangis. Mengapa saya katakan menangis? Karena hal ini menunjukkan bahwa selama ini ketika pembelajaran berlangsung di sekolah, berarti orang tua terkesan lepas tangan. Artinya tidak bersungguh-sungguh mendampingi dan membimbing putra-putrinya. Mereka bahasanya saya itu pasrah bongkoan terhadap sekolah, kepada guru-guru yang ada di sekolah, yang ada di madrasah, sehingga tidak tahu menahu bagaimana proses pendidikan anak-anaknya selama ini. Padahal di dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Al-Zarnuji, di sini dikatakan kalau kita ingin putra-putri kita itu berhasil di dalam proses belajar atau menuntut ilmu, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Di sini dikatakan qila yahtaju fit ta'allumi wa tafaqquhi ila jiddis salasati. Jadi ada 3 pihak yang dituntut untuk bersungguh-sungguh ketika proses belajar mengajar, proses menuntut ilmu itu ingin berhasil. Yang pertama adalah al-muta'allim, yaitu kesungguhan daripada pebelajar, artinya peserta didik, siswa-siswi, anak-anak kita. Kalau selama proses belajar anak-anak kita itu tidak bersungguh-sungguh, ya jangan berharap mereka akan berhasil di dalam proses mencari ilmu. Dan ini nampaknya menjadi perhatian bagi kita ya. Betapa tidak ya. Di zaman sekarang itu anak-anak dalam tanda kutip banyak yang tidak serius di dalam proses belajar mengajar. Datang sering terlambat, tidak mengerjakan PR, tugas-tugas dari guru diabaikan, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kita ternyata acuh, tidak bersungguh-sungguh di dalam proses belajar. Yang kedua, yang harus bersungguh-sungguh adalah wal ustadzu, yaitu gurunya. Artinya seorang guru juga harus bersungguh-sungguh di dalam proses belajar mengajar. Kalau ingin proses belajar mengajar itu berhasil. Artinya seorang guru tidak bisa hanya mengajar sekadarnya saja, nggak boleh. Persiapannya harus matang. Pelaksanaan pembelajarannya harus matang. Evaluasinya juga harus bagus. Sehingga keseriusan dari seorang guru nanti juga akan berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar tersebut. Yang ketiga yang dituntut untuk bersungguh-sungguh di dalam proses belajar mengajar adalah wal abu ingkana fil ahya, yaitu kedua orang tua dari anak itu ketika kedua orang tuanya masih hidup. Artinya orang tua dituntut untuk bersungguh-sungguh mendampingi putra-putrinya selama proses belajar mengajar tersebut kalau ingin tujuan daripada belajar mengajar tersebut bisa tercapai. Maka dengan adanya wabah corona virus disease atau COVID-19 ini sebenarnya memberikan hikmah pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Ternyata orang tua harus betul-betul bersungguh-sungguh dan memperhatikan putra-putrinya selama proses pembelajaran. Tidak bisa kita lepas tangan begitu saja. Oleh karena itu pemirsa, 3 komponen atau 3 pihak ini betul-betul harus bersinergi kalau ingin
buah daripada ilmu itu bisa dipetik oleh para pencari ilmu, dalam hal ini oleh anak-anak kita tentunya. Jadi sinergi antara guru, sinergi antara orang tua, dan sinergi antara anak harus selalu dibangun. Kesungguhan guru, kesungguhan anak, dan kesungguhan orang tua harus betul-betul diwujudkan kalau ingin proses menuntut ilmu, proses belajar mengajar itu bisa berhasil. Kalau tidak ada kesungguhan, mustahil, impossible, ilmu itu akan bisa didapatkan. Manjada wajada. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti mereka akan berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau di dalam bahasa saya, if there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, ada kesungguhan, di situ pasti akan ada jalan untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.